Hai, hello. Halo Bu, Halo Bu, Halo Bu. selamat pagi Bu. Halo Bu, Selamat pagi. Pagi Bu. selamat pagi Bu. Oke. Baik, masih ada beberapa teman yang belum bergabung. Selamat pagi, Sali. Sambil menunggu, kita mulai dulu saja perkuliahannya dengan berdoa terlebih dahulu. Minta tolong kepada Leo untuk memimpin doa. Leo? Baik, Bu. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan daring pada pagi hari ini, kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, berkatilah kelas daring pada hari ini agar dapat berjalan dengan lancar dan semua materi dapat dipahami dan dapat disimpan dengan baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Leo sudah memimpin doa. Nah, baik teman-teman. Terakhir kemarin kita membahas tentang statistika deskriptif ya. Kemudian teman-teman selama seminggu kemarin sudah mencoba membuat data kelompok dan juga menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, kemudian ada histogram juga. Nah, dari materi yang lalu, ada pertanyaan atau ada hal yang perlu dibahas? Tidak? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Saya lihat tugas saya kemarin dulu. Bentar dulu, Bu, ya. Oke. Saya kemarin bingung sedikit, Bu. Yang nomor 3, Bu, latihannya, Bu. Yang data berkelompok itu, Bu. Ya. Kan saya kemarin sudah ngerjain, sudah saya kumpul, Bu. Itu saya minta lihat punya teman saya, Bu. Punya dia pakai rata pakai batas bawah, batas atas. Apakah yang mana yang benar, pakai batas bawah, batas atas atau tidak? Sebentar. Ini yang kalau di PPT slide terakhir ya? Iya, Bu. Yang berikut ini data penggunaan kuota mahasiswa. Gitu. Tentukan data kelompok dengan lebar kelas 10. Gitu. Ya, Bu. Kemudian tentukan tabel distribusi frekuensi dan buatlah histogramnya. Nah, kalau Abi mengerjakannya gimana, Bi? Kalau yang kamu kerjakan Saya gimana? sesuai contoh, Bu. Ya, contoh yang ada di PPT, Bu. Nah, Memakai teli dan relatif frekuensi, ya. Frekuensi terus? dan relatif frekuensi. Itu, Bu. Sedangkan yang dikerjakan, Histogramnya juga pakai relatif frekuensi, Bu. ya. Terus yang dikerjakan temanmu? Nah, yang dikerjakan teman saya, dia pakai rata bawah, rata atas, batas bawah, batas atas. Jadi saya bingung, Bu.
Yang mana yang benar itu, Bu? Oke. Bentar ya. Sebenarnya benar aja sih kalau menurut saya batas bawah batas atas, tapi kan kita belum sampai kan. Jadi saya bingung Bu gimana ngerjainnya kemarin. Oke. Tak buka dulu aja filenya ya, supaya mudah menjelaskannya. Gitu. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kalau contohnya ini kemarin ini ya yang saya contohkan, Nah, ya Bu. Iya, Bu. ada teli, frekuensi, dan relatif frekuensi. Tapi data awalnya mana data awalnya? Sebentar. Oke. Data awalnya ini ya, ada nilai ulangan 40 siswa. Nah, kemudian di situ dibuat data kelompok dengan lebar 10. Nah, bentar. Saya pakai kan biar gampang ya. Dibuat data kelompok dengan lebar 10, lalu tiba-tiba sudah ada tabel di sebelahnya ya. Nah, mungkin teman-teman bingung juga kok bisa kelasnya menjadi seperti itu gimana gitu kan? Nah, coba dari data ini, dari data 40 nilai ini, data paling kecil itu berapa toh? Atau nilai yang 30, paling Bu. kecil? 30, 30. Bu. 30, mana? Nggak ada, Bu. Katanya nilai paling kecil 30. Oh, Dari sini loh, dari sini, dari yang data ini. oh siapa? 36, Bu. 36, 36, 36, Bu. 36. Ini ya yang paling kecil. Oke, yang paling besar berapa? 90, Bu. 99, 99, Bu. 98, 90. 99. Iya, 99. Oke, 99 harus jeli ya. Ini soalnya kan angkanya banyak gitu. Kalau mau mudah lagi sih diurutkan. Supaya tahu mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Oke. Nah, setelah saya tahu yang paling kecil 36, kemudian yang paling besar 99, lebar kelasnya berapa tadi? 10 ya. 10, Bu. Di situ 10, Bu. diketahui dalam soal itu lebar kelasnya 10. Maka saya bisa mulainya itu dari yang paling besar dulu mundur. Jadi bikin kelasnya mundur dari yang paling besar 99. Kalau lebar kelasnya 10 berarti kan harus ada 10. Berarti dari 90 sampai 99. Itu. Jadi mulai bikinnya dari sini. Kok enggak 89? Coba kita hitung ya. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Itu sudah 10 ya. Jadi ini bukan mulai dari 89, tapi dari 90. Kalau 89 malah jadi lebar kelasnya 11. Gitu. Lalu berarti kelas sebelumnya itu paling besar 89 dong. Kenapa nggak 90? Karena nanti kalau di sini 90, di sini 90, jadi double. Kalau ada nilai 90 masuk kemana? Nah, maka ini mulainya dari 89 yang angka besarnya atau batas atasnya. Kemudian berarti batas bawahnya 80 gitu. Dan seterusnya 79, 70, ini 60 sampai 69, kemudian 50 sampai 59, 40 sampai 49, dan yang terakhir 30 sampai 39. Kapan kelas ini berakhir? Kalau nilai terkecil sudah masuk ke kelas tersebut. Kan yang terkecil 36. Berarti di kelas ini sudah masuk kan? Maka tidak perlu ada kelas 20 sampai 29 di sini, nggak perlu. Berarti sudah cukup ini.
Lalu tinggal pakai tali. Oh, 36 berarti masuk kelas ini. Kemudian ada lagi yang mana? 38 ya. Oh, 38 berarti masuk kelas ini. Satu lagi? 9. Oh, ini 39. Hitungannya. 36. Kelas ini. Atau kalau pengen mudah tuh gini, 70 berarti masuk kelas mana ini? 64. Oh, masuk kelas ini gitu diurutkan. Oh, setelah selesai semua dan ini setelah dibuat tali dibuat frekuensi. Oh, ini 3, 1 dan seterusnya dan jumlahnya harus 40. Kenapa? Karena sudah diketahui 40. Atau kalian juga bisa menghitung dari sini. Ini berapa? 8 kali 5 ya, harus 40. Kalau ini baru 39, berarti tadi ada yang terlewat. Ngeceknya seperti itu. Jadi frekuensi. Kemudian, nah ini sih. Nah kemudian mau dibuat histogram kan. Di sini kemarin langsung contoh ya. Nah dalam membuat histogram, itu bisa secara manual. Kalau manual berarti artinya digambar sendiri. Nah, yang di sini yang ditulis di bawah di sumbu X itu adalah kelasnya. Ini ada kelas atau ditulis batas bawahnya ya 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ini batas bawahnya ini. Boleh juga yang ditulis di sini adalah nilai tengah. Tengah-tengah kelasnya berapa? Antara 90 dan 99. Tengah-tengahnya berapa? 90? 4, Bu. 94? 94, Bu. 94, Bu. Oh iya. 94,5. 94,5 ada yang 94. Ngitungnya gimana itu? 94,5, Bu. Dari 90. 94 tambah 95 dibagi 2, Bu. Oh, 94 tambah 95 dibagi 2. Atau boleh juga ini, 99 dikurangi 90 dibagi 2. Itu juga jawabannya 94,5. Jadi di sini boleh. Tapi kalau yang ditulis nilai tengah, maka harusnya di sini ya. Aduh, sorry. Di gambar ya. Harusnya di tengah-tengah. Nah, di sini kalau mau ditulis, misalnya di sini tadi ada 94,5 gitu ya. Jadi kalau mau pakai nilai tengah juga boleh. Kemudian, nah yang di sumbu Y atau yang tegak ini, itu adalah frekuensi. Frekuensi apa? Berarti banyaknya. Oh, yang kelas pertama antara 30 sampai 39 banyaknya ada berapa? 3. Yang kelas kedua banyaknya ada 1. Yang kelas ketiga ada 8. Misalnya seperti itu. Dan seterusnya sampai kelas terakhir. Jadi yang dipakai adalah frekuensi. Oke. Nah, walaupun di sini juga disajikan frekuensi relatif, tetapi kalau untuk menggambar histogram, yang kita pakai adalah frekuensi. Oke, lanjut. Kita ke soalnya. Nah, di sini adalah kuota mahasiswa ya. Dan di sana disuruh menentukan data kelompok lebarnya 10, hampir sama kayak tadi. Nah, kita cari dulu batas bawahnya berapa? Atau nilai paling kecil di sini berapa? 45, Bu. 45. 45. Di kolom ke berapa tuh? Oh, ini ya. Udah ketemu. Oke. Kolom 3 dari Ketiga, Bu. kiri, Bu. Ya. Terus yang paling besar berapa? 155, Bu. 155. 100 di kolom ke berapa itu? Di samping 64, Bu. Di samping 45. Oh, ini. Oke. Saya malah lihatnya 151. Oke.
Berarti paling besar 155, paling kecil 45. Dan lebar kelasnya 10. Maka kita buat seperti tadi. Buatnya dari yang paling besar. Boleh kok yang paling besar ditulis di atas. Berarti pertama berapa? 100. 55. 155 kan batas atasnya ya. Berapa sampai 155? 36 sampai 45, Bu. 36 sampai 45 berapa? 146. 46, oke. 146 sampai 145 ya. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Oke. Atau cara cepatnya juga ini dikurangi 10 tapi ditambah 1 juga boleh. 155 dikurangi 10 tambah 1. Berarti kelas berikutnya 136 sampai 145. Terus 126, 135. 3, 116, 5, 125. 116 Iya. sampai 125. 106 sampai 115. Banyak sekali ya kelasnya ya. Terus 96 sampai 105, 86 sampai 95, 76 sampai 85, 66 sampai 75, 75, 56 sampai 65, 65, terus 46 sampai 46 55. sampai 55. Apakah sudah berhenti? Belum. Belum, Karena Bu. 45-nya belum masuk kan? Terus yang terakhir 36 sampai 36 sampai 45. Oke. Nah, setelah itu tadi kelasnya ya, banyaknya kota. Terus sorry ya, ini nggak lurus. Terus berikutnya apa? Boleh pakai tali. Boleh langsung frekuensi. Gitu. Nah, teman-teman sudah menghitung kan? Yang 146 sampai 155 ada berapa? Halo? Halo? Atau Abi mungkin? Abi? Ya, Bu. Kelas yang kamu buat seperti ini tidak, Bi? Saya dari yang terkecil, Bu. Oh iya. Jadi Saya tulisan tidak ada, Bu. 155 ke 164. 2, Bu. sebentar. Abi, berarti kamu mulainya dari 155 sampai 164. Enggak, Bu. Dari 45 saya mulai kan dari kecil, Bu. Oh, yang bawah dari kecil. Ya, 45 ke 54. Tapi yang paling bawah, Bu, 155 ke 164, Bu. Tapi 164-nya nggak ada sih, Bu, di tabel. Oh, ini berarti karena kelasnya mulainya 45 ya di sini ya? 45 Ya, Bu. sampai berapa, Bi? 45 sampai 164. Enggak. Kalau 45, kelas yang paling kecil punyamu. Oh. Ya, Bu. 45 sampai Sorry, Bu, berapa? ceket, Bu. 45 sampai 54. Oh, 45 sampai 54 karena ditambah 10 gitu ya, Bi? Ya, Bu. Kemudian terus sampai nanti yang paling besar 165. 164. 155 sampai 164. Oke, karena dimulai dari yang besar. Paling kecil.
Oh, dimulai dari yang kecil. Sedangkan kalau saya mulainya dari yang besar. Paling Oke. besar. Berarti di sini nanti berbeda frekuensinya, ya kan? Karena kan Iya, Bu. kelasnya berbeda. Oke. Nggak apa-apa. Ada yang versi Abi, ada yang sama dengan saya? Kalau saya Bu mulainya dari 40 ke 9. Oh, mulainya dari 40 ke 49. Iya, dan seterusnya ke atas gitu ya. Iya, iya. Oke. Nggak apa-apa, karena di sini batasnya ada 45, kemudian batasnya yang besar 155 ya. Nah, terus yang penting nanti di sini dihitung frekuensinya berapa, lalu setelah itu baru kan yang ditentukan di sini tabel distribusi frekuensi, berarti sampai sini nggak apa-apa. Mau ditambah frekuensi relatif juga boleh, FR di sebelah sini. Jadi sampai kolom yang frekuensi saja sudah boleh. Lalu yang terakhir buat histogram. Gitu ya. Oke, baik. Teman-teman membuat histogramnya gimana? Manual atau pakai Excel? Pakai Excel Bu. Excel, Bu. Pakai Excel. Pakai Excel. Manual, Bu. Oh, Pakai ada yang Excel, manual, Bu. ada yang pakai Excel. Oke. Pakai Word, habis itu ke Excel, Bu. Ke Word, habis itu ke Excel. Gimana tuh? Ya, Bu. Kan ada tabel di Word, Bu. Ada diagram. Mm-mm. Habis itu pas saya klik, langsung ke Excel, Bu. Berarti ke Excel. Ya, sama saja ya. Itu kan Iya, Bu. otomatis insert Excel kan di Word maksudnya. Oke. Sebentar. Nah, tapi kan kalau di Excel itu tidak ada menu histogram. Iya kan? Ada, Bu. Oh, ada. Ada, Bu. Ada, Pakai Bu. pengaturan, Bu. Di bawah-bawahnya. Gambarnya tidak sesuai, Bu. Gambarnya tidak sesuai. Cari di Oke. YouTube, Bu. Cari di YouTube, pinter. Kemarin kan saya nggak ngasih tahu ya gimana cara membuat histogram di Excel. Kalau di Excel saya ini Office-nya 2013 ya. Dia nggak ada. Kalau saya klik insert di sini pilihannya hanya apa? Oh, nggak ada area yang dipilih ya. Di sini ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, terus apa? Sudah. Jadi yang terbentuk nanti seperti diagram batang, bukan seperti histogram. Kalau histogram apa bedanya dengan diagram batang? Histogram nyambung, batangnya Bu. lebih Nah. mepet dan bisa ditaruh poligon frekuensi, Bu. Nah, betul. Jadi kalau histogram itu batangnya harus berhimpit. Sedangkan kalau diagram batang nggak pisah-pisah. Kenapa? Karena kalau diagram batang itu memang lebih cocoknya untuk data tunggal gitu ya. Data diskret yang terpisah gitu. Sedangkan kalau histogram itu data kontinu dan dia apa? Data kelompok biasanya. Nah, caranya kalau misalnya ternyata punya kalian itu sama dengan punya saya, hanya bisa diagram batang, tinggal disetting saja ya. Nah, sudah cari di YouTube, oke, good. Bisa juga disetting awal supaya muncul histogram. Berarti secara teknis sudah bisa ya. Nah, misalnya contoh sederhananya nggak usah sebanyak kelas yang kemarin ya. Misalnya ini IPK saja atau IPK saya bagi jadi misal 2,6 3,6 sampai 4. Sampai 4. Lalu kelas berikutnya berarti 3 sampai 3,5, terus 2,6 sampai 5 ya. 6
6,789. Oke, berarti ini 29. 2,5 sampai 2,9 ya. Terus kelas atau ini nanti jadi banyak. Ini aja 3,1 sampai 4, 2,1 sampai 3. Jadi 3 kelas, misalnya ini ada dalam satu kelas misal ada 50 ya. Yang IPK-nya 31 sampai 4 misal 40, yang ini ada 8, ini ada 2 orang. Nah, lalu kita buat, sebenarnya ini dia kalau seperti ini bisa pakai diagram batang biasa. Nah, Maaf Bu, itu ya? share screen-nya masih di PPT Bu. Oh alah, terima kasih ya Yuk. Kalau nggak ada yang bilang saya nggak tahu. Saya pikir sudah di Excel, saya buka Excel soalnya. Baik. Saya pikir punya saya jaket, Bu. Oke. Nah, sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi di sini saya membuat contoh yang lain yang lebih sederhana. Jadi hanya 3 kelas. Di sini ada IPK, kemudian frekuensi. Jadi ini banyaknya mahasiswa, misal ada 50 yang dapat 3, yang IPK 3,1 sampai 4, 40, 2,1 sampai 38, dan 1,1 sampai 2 itu ada 2 orang. Misalnya, kemudian kalau mau membuat diagram batang gimana? Biasa kan, di blok, lalu insert, pilih yang diagram batang. Nah, kalau munculnya seperti ini, padahal kan maunya seperti histogram yang berhimpit. Mudahnya ini di setting aja, klik kanan, kemudian format data series, lalu gap width itu kan jarak ya, jarak antar batang itu di sini 219%. Nah, dibuat 0. Nah, kalau dibuat 0 dia sudah mepet seperti histogram. Nah, misalnya seperti ini, tinggal nanti dilengkapi ada judul tabelnya, judul diagramnya, kemudian sumbu X-nya itu keterangannya apa, sumbu Y-nya apa. Nah, itu kalau kalian membuat dengan Excel yang Excel-nya tidak ada histogramnya. Misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya itu ada cara khusus untuk menentukan data kelompok atau menentukan banyaknya kelas. Kalau saya kemarin kan hanya langsung di soal diketahui lebar kelasnya 10. Sehingga teman-teman membuat sendiri kan. Oh, ada yang mulai dari bawah, ada yang mulai dari atas. Gitu ya. Sehingga membuat kelasnya berbeda-beda. Nah, sebenarnya ada rumus tersendiri membuat data berkelompok. Itu langsung menggunakan batas bawah, batas atas gitu. Dia rumusnya pakai logaritma dan lain-lain. Nah, mungkin nanti setelah ini saya tunjukkan setelah pembelajaran ya. Tapi boleh juga secara sederhana kalau kita tidak mau menggunakan rumus tuh nggak apa-apa, kita kelompokkan tadi misalnya kita sendiri yang menentukan lebar kelasnya berapa, itu bisa, tetap bisa. Tapi secara rumus juga boleh. Jadi dari batas bawah, batas atas, kemudian ketemu berapa banyaknya kelas, lebar kelasnya berapa. Gitu. Nah, untuk apa sih data kelompok? Ada yang tahu, tadi kan ada data tunggal, boleh disajikan dalam bentuk data tunggal, tapi boleh juga dalam data kelompok. Untuk apa?
Memudahkan. Memudahkan. Iya, betul. Memudahkan. Kalau misalnya ada data yang banyak 100, kalau itu disajikan dalam data tunggal, tadi saya tanya, yang terkecil berapa? Kalian harus mencari kan? Agak sulit. Tapi kalau data kelompok lebih mudah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Kalau kemarin bagaimana menghitung frekuensi, kemudian penyajian data. Kalau hari ini adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada berapa? 3, Bu. Ada 3, yaitu? Min, median, modus. Oke, min, median, dan modus. Nah, dari 3 hal itu, mana yang belum jelas? Min, Bu. Min, rata-rata. Min dan median, Bu. Min dan median. Yang bagian itu loh, Bu. Yang datanya per kelompok, dari Ah. data tunggal. Oke, yang datanya kelompok ya. Oke, baik. Kalau modus nggak ada masalah ya? Enggak, kita lelaki suka modusin cewek. Kak, Bu. Oh gitu. Udah ahlinya Waduh. ahli. Tapi sayangnya modus di matematika dan modusin cewek beda ya. Nah, modus itu mudah karena dicari apa? Cari frekuensi yang paling banyak, ya kan? Sorry, yang paling sering muncul kok, yang paling banyak. Cari frekuensi yang paling sering muncul. Nah, tapi kalau untuk data berkelompok, nah ini juga modus agak sulit ya, harus menggunakan rumus. Sudah muncul belum PPT-nya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Baik, saya share saya slideshow dulu. Oke. Nah, kalau kenapa disebut ukuran pemusatan? Karena dia menentukan apa nilai tengah atau pusat dari suatu data. Nah, ada beberapa cara, tadi 3 hal sudah. Nah, kita mulai dari rata-rata. Kalau rata-rata, itu kan ada data tunggal dan kelompok ya. Nah, secara pengertian dia adalah apa? Sebenarnya banyaknya data atau jumlah dibagi dengan Banyaknya data, Bu. sum of all data value, banyaknya nilai dibagi banyaknya data. Oke. Atau, nah di sini ingat kemarin yang saya sebutkan bahwa dalam statistika itu ada statistik dan parameter. Rumus rata-rata sendiri ada 2, yaitu rata-rata untuk sampel dan rata-rata untuk populasi. Yang membedakan apa di sini simbolnya ya? Kalau sampel X bar, kalau populasi mu. Nah, sigma itu artinya apa? Jumlahan. Sigma X dibagi N. X itu apa? Variabel yang digunakan untuk merepresentasikan data. Nah, N itu banyaknya data. Nah, bedanya selain X bar dan mu juga ada N kecil dan N besar ya. Nah, N kapital ini untuk data, banyaknya data di populasi, sedangkan kalau N kecil banyaknya data di sampel. Nah, kalau menghitung data tunggal itu mudah. Di sini dicontohkan ada tinggi 10 pemain basket dalam sentimeter. Mungkin ini orang luar negeri ya, tingginya sampai 2 meter. Oke, nah diminta untuk menghitung rata-rata tingginya berapa. Jadi di sini pakainya X bar sama dengan, nah 1086 itu dari mana? 1860 dari, ini dijumlahkan. 180 tambah ini, dan seterusnya dibagi dengan 10. 10 itu adalah banyaknya pemain. Ketemunya 186. Nah, artinya apa? Oh,
Rata-rata pemain basket itu tingginya 186. Atau dengan kata lain, rata-rata itu apa? Kalau tinggi pemain basket 10 orang itu sama, kalau sama, maka tingginya itu adalah 186, artinya itu. Nah, kalau data kelompok gimana? Di sini, nah, ada istilah X1, F1. Nah, XI itu apa? Nilai tengah kelas ke I. Nilai tengah kelas ke I. Sedangkan F1 adalah frekuensinya. Jadi boleh dijabarkan gini ya. X1, F1, X2, F2, dan seterusnya sampai Fn, Xn, Fn. Artinya sampai data ke terakhir dibagi dengan F1, F2, dan seterusnya. Atau kalau secara singkat di sini sigma atau jumlahan XI, Fi per jumlah dari F. Nah, langsung dilihat aja contohnya ya, biar mudah. Diketahui data nilai ulangan, di sini ada nilai, kemudian ada frekuensi, diminta untuk menentukan rata-rata. Nah, maka pertama untuk memudahkan, kita tentukan nilai tengah masing-masing kelas. Jadi ada XI dulu yang ditentukan. Menentukannya gimana? Nah, kalau di sini dituliskan apa? 40,5 ditambah 30,5 dibagi 2. Sama dengan 71 per 2 sama dengan 35,5. Jadi pakainya apa? Kalau di sini ada batas bawah dan batas atas, di sini kelas, misal kelas pertama ya, 31 itu adalah batas bawah, 40 itu adalah batas atas. Tapi selain batas itu ada tepi. Tepi itu artinya apa? Kalau tepi atas di sini kok bisa 40,5 dari mana? 40 tambah 41 dibagi 2, jadinya 40,5. Tambah, nah di sini kalau ditambah setengah, ditambah 0,5, berarti di sini dikurangi 0,5, sehingga ditambah 30,5 dibagi 2. Hasilnya berapa? 35,5. Ini. Dan seterusnya mencari nilai tengah kelas-kelas di bawahnya atau kelas-kelas yang lain gitu ya. Atau selain menggunakan tepi, kalau ini kan pakai tepi ya, pakai batas juga boleh kok. Langsung ini 40 dikurang 40 tambah 41 tambah 31 dibagi 2. Jadi boleh juga di sini X1 saya cari 40 ditambah 31 dibagi 2. Ketemunya berapa ini? Juga 71 per 2 kan? Sama, 35,5 gitu. Berarti yang berikutnya 50 ditambah 41 bagi 2, 45,5 dan seterusnya. Lalu setelah ketemu XI dikalikan dengan frekuensi. Jadi ini dikali. 3 kali 35,5 hasilnya ini. 5 kali 45,5 hasilnya ini. Dan seterusnya. Ini dikalikan. Lalu dijumlah hasilnya adalah 2.470. Nah, lalu dibagi dengan berapa? Kalau mau cari rata-rata dibagi dengan banyaknya frekuensi 40. Nah, ini hasilnya 61,75. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika 61,75. Gitu. Tadi yang tanya siapa? Jason ya kalau nggak salah. Iya, Bu. Ya, jadi
Yang perlu diingat kalau mau menghitung rata-rata kelompok, cari nilai tengah kelompoknya dulu. Kalau sudah nilai tengah, kalikan dengan frekuensi, dijumlah, lalu dibagi total frekuensinya berapa. Nah, kalau menghitungnya itu boleh pakai kalkulator, boleh pakai Excel, silahkan. Tapi caranya begitu. Jadi pertama ini nilai tengah terlebih dahulu. Nah, ini sudah dicoba belum? Di sini ada 10 siswa. Ditanya berapa lama dia menghabiskan waktu di perpustakaan selama seminggu kemarin. Siswa 1, oh nggak pernah ke perpus. Siswa 2, 2 kali dia ke perpus. Oh sorry, how many hours berarti dalam jam ya. 2 jam. Kemudian siswa 3, 5 jam, dan seterusnya. Nah, ditanya rata-rata. Kalau untuk data ini menghitung rata-ratanya gimana teman-teman? Jumlahkan jamnya itu dibagi 10. Nah, betul. Terima kasih ya, yuk. Ini tinggal dijumlah berapa jam, lalu dibagi 10. Kenapa 10? Karena ada 10 anak atau 10 data di sini. Nah, nanti dicoba ya. Dicoba dihitung. Baik. Oh, selanjutnya udah median ya. Oke. Nah, boleh juga sih kalian kalau mau menghitung data yang kemarin, yang data apa tadi? Kuota ya. Kuota mahasiswa itu. Nah, dihitung coba rata-ratanya berapa. Itu nanti bisa ya dipraktekkan. Nah, sekarang kita ke median. Kalau rata-rata tadi adalah banyaknya jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Nah, kalau median itu apa? Nilai tengah. Nilai tengah dari data kalau sudah diurutkan. Nah, jadi kata kuncinya kalau sudah diurutkan ya, tengah-tengahnya mana? If the score in a distribution are list in order from smallest to largest, diurutkan dari paling kecil ke paling besar, the median is defined as midpoint, nilai tengah dari daftar itu. Nah, the median divide the scores so that 50% of the score in the distribution have value that are equal to or less than the median. Jadi, karena ini adalah titik tengah setelah diurutkan, maka median itu membagi menjadi 50%, 50%, ya kan? Pas tengah-tengahnya. Jadi nanti bisa disimpulkan, oh lebih dari 50% itu nilainya sekian, atau kurang dari 50% sekian. Nah, jadi syaratnya harus diurutkan in rank order. Nah, data atau skala mana yang bisa digunakan atau yang bisa dihitung mediannya? Nah, data yang minimal itu adalah ordinal. Jadi kalau kemarin kan ada 4 skala ya. Ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kenapa kita belajar itu? Karena kita mau menggunakan seterusnya. Contohnya di sini adalah median. Kalau median cocoknya untuk ordinal, interval, dan rasio. Kalau nominal nggak bisa. Kenapa? Karena nominal kemarin cuma label kan. Kalau diurutkan terus tengah-tengahnya nggak ada maknanya. Gitu. Nah, terus di sini manfaat atau kelebihan dari median itu dia tidak
terpengaruh oleh extreme score atau nilai yang ekstrim. Kalau yang rata-rata tadi terpengaruh nilai ekstrim. Maksudnya terpengaruh nilai ekstrim apa? Nah, oke, misalnya di sini seperti ini biasa ya. Tapi kalau data terakhir ya, misal data terakhir itu saya tulis di sini 100. Jadi ada 0, 2, 5, 5, 7, 10, 14, 14, 20, dan 100 yang terakhir. Nah, nilai 100 ini ekstrim sebenarnya. Kenapa? Karena ini sangat jauh berbeda dengan nilai yang lain. Nah, ini akan mempengaruhi rata-ratanya. Kalau tadi misalnya ini 30, itu nilai rata-ratanya mungkin sekitar 15 misalnya ya. Karena di sini ada 100, nilai rata-ratanya bisa 40 misalnya. Nah, itu kan jadi mempengaruhi kesimpulan. Kalau disimpulkan terus rata-rata banyaknya siswa berkunjung itu 40 jam. Padahal kalau dilihat ada yang 0, ada yang 2, ada yang 5, itu nggak masuk akal karena ada extreme value ini. Jadi satu nilai yang pencilan yang sangat besar bisa mempengaruhi rata-rata keseluruhan. Itulah kenapa rata-rata itu dia sebaiknya dihitung biasanya mengabaikan nilai yang ekstrim karena mempengaruhi hasil jadi sangat jauh berbeda. Sedangkan kalau median ini nggak terpengaruh sama nilai ekstrim. Kan nilai ekstrim di ujung kan, sedangkan median itu apa? Tengah-tengahnya. Jadi misalnya ujungnya besar sekalipun nggak masalah karena kita melihat tengah-tengahnya. Keuntungannya itu. Nah, di sini ada cara menghitungnya gimana. Nah, karena di sini tengah-tengah, maka ada dua kemungkinan. Kalau datanya itu ganjil dan datanya genap. Kalau ganjil gampang. Kita langsung ambil tengah-tengahnya. Tapi kalau genap, itu kan nanti nggak ada tengah-tengahnya, maka harus menghitung dua nilai di antaranya, terus dibagi 2. Misalnya gini tadi ya, masih di data pemain basket. Pemain basketnya itu kan ada 10. Terus sudah diurutkan dari yang paling kecil 180 sampai 200. Maka nilai tengahnya data ke berapa? Bukan data ke-5, bukan data ke-6, tapi ke-5,5. Jadi kalau ada 10, nah ini bukan langsung ke-5, tapi ke-5,5. Atau cara mudahnya, kalau datanya sedikit, itu kalian bisa coret gini. Coret depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Nah, kalau ini kan sisanya tinggal 2, berarti harusnya 184 tambah 185 dibagi 2. 184,5 gitu ya. Kalau datanya genap, tapi kalau datanya ganjil mesti ketemunya di tengah-tengah. Misalnya, kasih contoh, hanya 9 orang pemain basket, 180, 181, 182, 183, 184, 85, 87, 88, 190. Caranya masih sama, misalnya sedikit tinggal dicoret dari depan belakang. Nah, nanti pasti tersisa 1, inilah yang di tengah, 184. Gitu ya. Jadi kalau ganjil, kita gampang menentukan tengah-tengahnya. Tapi kalau genap, harus menghitung rata-rata dari 2. Kecuali di sini ternyata sama, gampang. 184, di sini juga 184, maka medianya juga 184. Nah, gini. Nah, kemudian kalau data tunggal mudah ya.
Nah, yang biasanya sulit adalah data berkelompok. Nah, di sini simbol dari median itu ME. Median itu ME. Nah, di sini rumusnya gimana? TB, tepi bawah kelas, ditambah setengah kali N, jumlah seluruh frekuensi, dikurangi FK, frekuensi sebelum kelas median. Jadi FK ini sebelum, kemudian per FI, frekuensi di kelas median, kali P, panjang kelas, intervalnya berapa. Oke. Nah, sebagai contoh, ini tadi ya nilai, ada nilai siswa, kemudian ada frekuensi. Teman-teman diminta untuk menghitung mediannya. Berarti yang perlu diketahui apa? Pertama, tentukan dulu jumlah siswa. Atau lebih mudah lagi kalau frekuensi kelas, frekuensi kumulatif. Tapi kumulatifnya yang kurang dari. Nah, kalau frekuensi kumulatif kurang dari kan mulai dari atas 3, kemudian 3 tambah 5, 8, 8 tambah 10, 18 gitu ya. Dan seterusnya. Sampai dapat, oh ternyata ada 40 siswa. Kalau 40 siswa, 40 itu genap apa ganjil? Genap, Bu. Genap, Bu. Genap. Bu, genap. Kalau genap, berarti medianya di data keberapa? 20 dan 21. 20. Betul, antara 20 dan 21, karena genap. Nah, data ke-20 dan 21 di mana? Ya di sini. Kan di sini hanya sampai data ke-18. 20, 21 di sini. 19, 20, 21 kan di sini. Maka nanti medianya itu antara 61 sampai 70. Nah, terus selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus tadi. TB, tepi bawah. Nah, kalau 61 itu batas. Tepinya berapa? Tinggal dikurangi 0,5. Jadinya 60,5. Terus setengah kali N, N-nya 40. Oke. Dikurangi FKK, frekuensi kelas sebelumnya. Berarti kalau sebelumnya ini. Frekuensi kumulatif kelas sebelum, 18. Terus dibagi frekuensi kelas itu. Nah, 11. Jadi, yang hati-hati di sini. Ini adalah FKK, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Sedangkan yang di bawah, penyebutnya itu adalah frekuensi kelas itu. Jadi ini 18, yang ini dibagi 11 kali P. Panjang kelasnya berapa? Oh, ini. 61 sampai 70 itu berapa? Ada 10. Terus tinggal dihitung. Ini 20, ini kan bisa dibagi 2 ya. 20 dikurangi 18 per 11, 2 per 11 kali 10, nah, pakai koma-koma ternyata. 60,5 tambah 1,82. 62,32. Itu hasilnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Saya, Bu. Ya, yuk. Itu kan saya cakar tadi malam itu 2/11 itu kan 1,818181 sekian, Bu. Nah, kalau untuk ini hasilnya itu kita ambilnya berapa angka di belakang koma ya? Oh, gitu. Terima kasih ya, yuk. Nah, sebenarnya cukup ambil dua angka di belakang koma ya. Kemarin apa ya, yuk ngitungnya? 1,8181 gitu, yuk. Iya, Bu. Nah, 8181 terus kita bulatkan aja. Berarti karena digit ketiga di belakang koma itu 8, maka di sini jadi 1,82. Dibulatkannya ke atas. Itu. Dan misalnya ini, misalnya ya, kalian ngitungnya
Terus ditulis 1,81. Berarti hasilnya selisih satu angka kan 62, 62,31 ya kalau misalnya ini kalian kalau misal ditulis 81 itu juga nggak apa-apa, nggak akan disalahkan kok. Cuma selisih sedikit koma itu nggak masalah. Kalau misalnya pas ujian besok ternyata nulisnya 1,81 terus hasil akhirnya 62,31, nggak apa-apa, hanya salah sedikit di pembulatan. Gitu. Tidak perlu terlalu khawatir kalau masalah itu. Ya. Ya, gimana Rifka? Ini 2 dibagi 11 itu 0,181, Bu. Bukan Oh. 1 koma. Iya, tapi kan masih dikalikan 10. Oh iya, Bu. Maaf, saya kurang fokus, Bu. Oke, minum dulu Rifka. Layar saya kok jadi hitam ya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Sudah jelas? Ya, baik. Kalau sudah, kita lanjutkan ke modus ya, modus. Nah, kalau tadi sudah median, oke, sebelum ke modus di sini ada relasi antara median dan rata-rata. Relasi antara median dan rata-rata. Jadi ini menentukan apa? Distribusinya bagaimana? Distribusi nilainya atau dalam kelas itu distribusinya gimana? Nah, di sini ada X bar, ada MD ya. MD atau ME. Nah, kalau ini yang pertama ya, kalau rata-ratanya berada di sebelah kanan atau dengan kata lain di sini MD-nya lebih kecil dari X bar ya. Kalau mediannya lebih kecil daripada X bar, ini kan nilainya 0, berarti semakin ke kanan semakin besar ya. Itu berarti datanya gimana? Banyak yang di kiri. Maka ini kalau agak miring ke kiri ya, condong ke kiri. Jadi artinya apa? Datanya lebih banyak yang kecil di sini. Atau kalau ini sebuah nilai, misal 0 sampai 100, nilai siswa itu banyak yang nilainya rendah di bawah rata-rata, di bawah 50 misalnya di sini MD. Tergantung MD-nya sih. Di sini banyak yang nilainya kecil. Sedangkan di sini disebut positive skew distribution. Tapi positif karena apa? The mean is greater in the value than the median. Rata-ratanya lebih besar daripada median. Nah, gini. X bar lebih besar daripada MD. Ini sama aja. Nah, kemudian yang kedua ada negative skew distribution. Negatif, the mean is less than the median. Rata-ratanya kurang dari median. Tapi ada yang bagus kalau apa? An unskew is symmetrically distribution atau distribusinya simetris. The mean and median are equal. X bar itu sama dengan median. Nah, kalau sama berarti distribusinya bagus ini. Seperti lonceng. Jadi hampir seimbang antara yang nilainya rendah dan nilainya tinggi. Gitu. Nah, itu adalah relasi antara median dan rata-rata. Nah, sekarang kita lanjutkan ke modus. Nah, modus ini adalah apa?
Define as the value in the distribution that occurs most frequently, yang paling sering muncul. Nah, dan ini bisa digunakan untuk nominal, ordinal, interval, dan rasio. Wah, berarti semua skala bisa digunakan. Karena tadi apa? Menghitung yang paling sering muncul. Nah, distribution with two modes, jadi modus itu boleh ternyata bisa lebih dari satu. Kalau misalnya ada 2 modus di sana berarti disebut bimodal. Kalau ada 3 atau lebih, kalau 3 itu trimodal, dan kalau lebih dari 3 itu multi ya, karena banyak. Nah, di sini contohnya dari banyaknya jam kunjung ke perpustakaan tadi, itu di sana terlihat yang paling sering muncul apa? Oh, 5 dan 14. 5 itu muncul 2 kali. Oh, 14 juga muncul 2 kali. Nah, berarti modusnya adalah 5 dan 14. Tapi juga bisa suatu data memiliki 1 atau lebih. Bisa tidak memiliki. Bisa tidak memiliki kalau apa? Kalau semuanya misalnya berbeda. Jadi ini beda semua. Maka bisa dia nggak punya modus. Gitu ya. Nah, lalu ada modus data kelompok. Kalau tadi modus data tunggal gampang, tinggal dilihat yang paling sering muncul yang mana. Kalau kelompok, nah kita pakai rumus lagi. Kalau tadi median itu MD atau ME, kalau modus itu MO, sama dengan TB ditambah, TB tadi apa? Tepi bawah kelas modus, ditambah D1. D1 itu apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum. Jadi selisih dengan frekuensi sebelum. Sedangkan kalau D2 selisih dengan frekuensi setelah. Nah, ini frekuensi setelah kali P, panjang interval kelas. Nah, contohnya di sini ada nilai. Oh, atau apa ya? Mungkin nilai ya. Ada kelas-kelas gitu 30 sampai 34, 35 sampai 39 dan seterusnya, ada frekuensinya. Ditanyakan modusnya berada pada atau modusnya yang mana ya? Gampang. Kalau seperti ini, kalau diagram batang tinggal cari yang paling tinggi. Yang paling tinggi berapa? Oh, 12. Jadi dia yang paling sering muncul kelas ini, kelas 45 sampai 49. Jadi nanti modusnya akan berada di antara 45 sampai 49. Nah, lalu kita cari tepi bawahnya, 45 dikurang 0,5. 44,5. Kemudian D1 selisih tadi, selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Sebelumnya berapa? 8. Berarti selisihnya adalah 4. Kemudian D2 selisih dengan setelahnya. Setelahnya berapa? 6. Berarti ini selisihnya 12 dikurangi 6, 6. Lalu tinggal kita masukkan ke rumus. Berarti 44,5 tambah 4/4 tambah 6 kali 5. Nah, intervalnya jangan lupa. 5 itu dari mana? 45 sampai 49 itu ada 5. Terus dikerjakan seperti tadi. Ini bisa disederhanakan. 2, jadi hasilnya 46,5. Oh, ternyata yang paling sering muncul itu 46,5. Itu tadi rata-rata, median, dan modus. Ada pertanyaan tentang ini, modus? Saya, Bu. Ya. Kalau misalnya di diagram batang ini ada frekuensi 6 2 kali, Bu. 6 2 kali. Oh, misalnya di sini ada nilai lagi ya. 55
sampai 59 gitu ya, Ripka? Terus ini 6 maksud Ripka gitu? Iya, Bu. Nah, Ya, misalnya ada. jadi frekuensi 6-nya ada 2. Terus? Lalu? Tetap dipakai yang paling tinggi, Bu. Atau yang frekuensi yang 6. banyak muncul. Oh, gitu. Oke. Iya, Bu. Terima kasih, Ripka. Nah, modus tadi apa? Nilai yang paling sering muncul ya. Nilai yang paling sering muncul. Nah, jadi bukan frekuensi yang paling sering muncul ya, tapi nilai. Nilai itu yang mana? Kalau di diagram batang, nilai itu yang ini, yang kelas-kelas ini. Kalau yang paling sering muncul berarti yang apa? Yang frekuensinya paling banyak. Gitu ya. Oh, di sini yang paling banyak muncul yang kelas ini. Gitu. Sedangkan mungkin Ripka tadi bingung dengan ini ya. Ini kok yang diambil 5 dan 14. Ingat, ini bukan frekuensi loh. Ini adalah datanya, number of list. Atau kalau saya tuliskan sebagai data tunggal, ini kan tabel, mungkin malah bingung ya. Sebagai data tunggal, itu saya tuliskan ini, 0, 2, 5, 5, 7, 10, 14, 14, 20, dan terakhir 30 ya. Jadi, datanya seperti ini, Ripka. Kalau saya tuliskan. Maka yang paling sering muncul memang 5 dan 14. Gitu. Oke, mungkin masih bingung. Saya beri contoh lain lagi ya. Di mana? Sudah selesai. Mungkin di sini. Oke, kelas ini banyaknya siswa laki-laki berapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya sekelas temennya berapa. Oke, saya nganu aja ya, datanya fiktif, nggak usah berdasarkan fakta. Nanti harus didata dong. Kelas ini ada 34 mahasiswa. Misalnya yang laki-laki ada 29, yang perempuan ada 5 orang misalnya. Nah, dari sini berarti modusnya apa? Laki-laki, Bu. Ya, laki-laki. Gitu. Yang paling sering muncul atau yang paling banyak di sini adalah laki-laki. Kemudian, apa lagi? Ini secara tidak langsung, artinya frekuensi di sini kan kalau ditulis data tunggal, laki-laki, 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 terus sebanyak 29, baru perempuan 5. Maka yang paling banyak ya laki-laki gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada tabel, nah jangan lupa perhatikan di sini sebagai frekuensi atau apa. Kalau tempat saya ini adalah, kalau contoh di sini dia banyaknya jam. Gitu. Bukan banyaknya frekuensi ya. Kalau banyaknya frekuensi nanti ini dong jawabannya 10. 10 artinya apa? Siswa ke 10 modusnya. Enggak dong, modusnya kan berapa jamnya, berapa jam dia berkunjung. Gitu. Gitu ya Ripka. Jadi walaupun misalnya dalam diagram ini ada frekuensinya muncul 2 kali 6 dan 6, tetap modusnya yang ini, yang paling
tinggi. Baik, Bu. Oke, Penjelasan. terima kasih sama-sama Ripka. Oke, dan yang terakhir di sini ada ringkasan. Ringkasan dia bisa atau ukuran pemusatan data itu cocok digunakan untuk yang mana, skala yang mana gitu ya. Misalnya di sini modus. Modus bisa semua ya, nominal bisa, ordinal bisa, interval rasio bisa. Median atau nilai tengah, dia cocoknya lebih ke ordinal dan interval. Kenapa? Kenapa kok nominal tidak? Nominal tadi kan contohnya laki-laki perempuan tadi ya. Jadi kalau laki-lakinya diurutkan, perempuannya diurutkan, terus ketemu medianya perempuan misalnya. Atau ngurutkannya gimana? Nggak bisa juga kan? Kan kalau median harus diurutkan dari data paling kecil ke paling besar lah. Kalau tadi misalnya laki-laki perempuan ngurutkannya gimana? Kan nggak bisa ya. Maka itulah kenapa nominal tidak bisa. Hanya ordinal, interval, dan rasio. Sedangkan rata-rata, nah interval rasio yes. Ordinal, nah yes tapi tanda tanya. Kalau nominal jelas no. Nah, ordinal tadi apa contohnya? Contohnya misal apa? Penilaian mahasiswa terhadap fasilitas kampus, misalnya ada sangat baik, terus cukup, kurang, sangat kurang, misalnya gitu ya. Angket, jadi ada disebar angket, kemudian mahasiswa memilih dari fasilitasnya apa, sangat baikkah, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Nah, lalu nanti macam-macam kan jawabannya, ada yang misal Ripka, kalau disuruh menilai fasilitas kampus, kamu jawab apa Ripka? Antara 1 sampai 5. 3, Bu. Soalnya belum pernah ke kampus. Oh, 3. Belum pernah. Ya, yuk. Yuk. 4, Bu. 4. Christian? 5, Bu. 5, oke. Satu lagi. Siapa? Feby. Feby? Marcel? 5, Bu. 5. Franciscus? Sabina? Immanuel? 4, Bu. 4. Oke. Udah ya, cukup misalnya. Nah, ini kemudian di rata-rata. Coba rata-ratanya berapa? 10, 18, 18 tambah 3, 21 ya. 21 dibagi berapa? 5 orang, ya kan? Berapa hasilnya? 4, 17,8, Bu. Kok bisa? 4,2. 4,2, Bu. 4,2 ya. Diperoleh rata-rata 4,2. Kalau 4,2 itu kan berarti termasuk baik ya. Karena kan tadi 1 itu sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik misalnya. Ini kan berarti masuk kategori baik gitu ya. Nah, jadi untuk ordinal ini bisa, tapi mungkin tidak semua gitu. Tergantung ordinalnya berupa apa. Nah, ini kebetulan yang saya contohkan itu bisa dicari rata-ratanya ya.
dan bermakna. Oh, berarti rata-rata skor mahasiswa itu terhadap fasilitas kampus itu 4,2. Artinya fasilitas kampus dinilai baik oleh mahasiswa, misalnya seperti itu. Jadi untuk yang min atau rata-rata ordinal itu bisa digunakan, tapi tidak semua data ordinal. Mungkin nanti tergantung datanya, bisa diurutkannya seperti apa. Kebetulan kalau ini kan bentuknya angka ya. Kalau hanya sangat baik-baik, nah itu juga tidak diberi angka, maka ini susah nanti, nggak bisa dicari rata-ratanya. Oke, baik gitu. Ada pertanyaan, teman-teman? Tentang min, median, modus? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya stop screen-nya. Nah, nanti saya akan mengirimkan soal, suatu data, nanti teman-teman silakan dicoba menghitung min, median, dan modusnya ya. Boleh ngitung manual, pakai buku kalkulator, boleh juga kalau mau pakai Excel seperti kemarin. Jadi biar praktek langsung menggunakan. Kalau rumus bisa dilihat di PPT, jadi tidak harus hafal ya rumusnya, tetapi yang penting nanti kalian bisa menghitung dan melakukan. Oke, baik. Nah, mungkin itu saja dulu pertemuan Zoom kita. Terima kasih banyak. Nanti masih kurang 5 menit lagi kita lanjutkan lewat WA Group kalau masih ada pertanyaan ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima Selamat kasih, Bu. pagi. Selamat